Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat dan semangat baru untuk menjalani kehidupan kita di hari ini. Mari bersama saya kita mengingat firman Tuhan, semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Dari 1 Samuel pasal 1 ayat 15 dan 16 demikian. Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana tetap tegar dalam segala situasi? Berkarya atau bekerja dalam situasi yang baik, penuh suka dan situasi aman tidaklah sulit. Bahkan semua orang bisa melakukannya. Tapi bagaimana jika situasi hidup kita tak seperti yang kita mau? Bahkan dalam situasi yang kita tidak sukai, banyak orang yang akhirnya menyerah. Tidak demikian dengan seorang wanita yang sangat luar biasa dalam menghadapi ujian hidup ini. Tetapi sanggup menciptakan situasi hidup rumah tangganya tetap berjalan dengan baik, meski ia harus merelakan kebahagiaannya. Ia tetap bisa berkarya meski situasi hidupnya sangat memprihatinkan. Demi keutuhan rumah tangganya, kesejahteraan bersama suami dan madunya, ia rela bergumul sendiri. Tetapi justru di sinilah letak keagungan dari wanita ini. Ia adalah Hana. Ia adalah istri dari Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ayat 1. Elkana ini memiliki 2 orang istri, sebagai hal wajar menurut tradisi di masa itu. Yang satu namanya Hana dan yang satu lagi namanya Penina. Penina memiliki anak, tetapi Hana tidak. Kondisi ini dirasakan sebagai satu hal yang sangat menyedihkan Hana. Terlebih karena Penina selalu menyakiti hatinya dan mengejeknya karena belum mempunyai anak. Penina merasa di atas angin karena ia memiliki anak-anak dari pernikahannya dengan Elkana. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan keluarga ini. Elkana dengan terang-terangan telah membagi cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya, waktunya, tenaganya untuk istrinya yang kedua, Penina. Apalagi semenjak ia punya anak. Sekalipun ia berusaha untuk adil, namun sejatinya bisakah ia benar-benar bersikap adil? Pastinya tidak. Sungguh satu kehidupan yang sulit dan runyam yang dialami keluarga Elkana ini. Namun demikian Hana tetap belajar untuk sabar. Ia berusaha kuat, berusaha tegar menghadapi kesulitan itu. Memang namanya sendiri berarti keanggunan atau kemurahan hati. Hana belajar untuk menerima kenyataan. Sungguh tidak mudah bagi Hana untuk hidup dalam situasi ini. Menakjubkan bahwa ia tidak memberontak pada suaminya, apalagi minta cerai atau lari. Ia berusaha menerima semuanya demi keutuhan bersama. Hana tetap mengasihi suaminya. Meski telah diperlakukan tidak adil, ia tetap melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai istri meski sulit. Berusaha mempertahankan pernikahannya dengan perjuangan yang luar biasa. Saudara, wanita mana yang mau dimadu seperti ini? Saya rasa setiap kita pasti menginginkan keutuhan cinta dari pasangan kita. Perhatian yang 100% ditujukan bagi pasangannya. Hanya sekarang bagi Hana nasi sudah menjadi bubur. Tapi apakah ia menyerah? Tidak. Saudara, pertanyaan yang menarik adalah apa yang membuat Hana dapat setegar itu?
Jawabnya, Hana bertekun dalam doa dan menjadikan Tuhan tempat ia mencurahkan isi hatinya. Terbukti dalam percakapannya dan pengakuannya kepada Imam Eli yang menyangka karena ia berdoa terlalu lama sambil menangis. Sebagaimana ayat 10 mengatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ia hanya sedang menumpahkan isi hatinya pada Tuhan. Saudara-saudaraku, menghadapi hidup yang berat, kemanakah kita menumpahkan isi hati kita? Kepada sesama boleh saja, tetapi pertolongannya akan sangat terbatas. Tidak semua yang kita butuhkan ia dapat berikan pada kita. Hanya Tuhan yang mempedulikan apa yang terjadi seutuhnya pada kita. Tuhan sangat menghargai doa. Tuhan mempedulikan doa yang lahir dari hati. Tuhan mendengar doa. Dan karena doalah sumber kekuatan Hana. Persekutuannya dengan Tuhan membuat ia sabar menjalani hidup yang berat dari hari ke hari. Sampai suatu hari Tuhan memberikan sukacita yang besar. Ia menerima apa yang dimintanya. Tetapi setelah itu ia jadikan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Dan kemudian hidupnya semakin diperbaharui dari hari ke hari. Saudara sekalian, belajar dari Hana, marilah kita memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jalanilah persekutuan dengannya dalam kesetiaan. Nikmatilah hadiratnya, sebab ia selalu siap menjadi tempat kita mengadu dan mencurahkan isi hati kita. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan terletak kekuatan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu mengawali kegiatan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami. Kekuatan kami menjalani kehidupan ini hanya terletak di dalam tangan-Mu. Dalam situasi sulit apapun yang kami hadapi dalam dunia ini, ketika kami datang kepadamu, mencurahkan isi hati kami dan apa yang sesungguhnya terjadi pada kami, Engkau mempedulikan Hana. Adalah Allah yang sama juga akan mempedulikan keadaan kami. Ya Bapa di sorga, tidak ada yang tertutup di hadapan-Mu. Apapun keadaan kami bersama di pagi hari ini, kami membawa diri kami dalam tangan-Mu. Dalam pergumulan yang berat kami percaya Tuhan akan menolong kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan berat karena berbagai persoalan hidup ini, yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang berduka, Tuhan hiburkanlah mereka. Yang sedang kehilangan pengharapan, ingatkanlah mereka bahwa Engkau dapat dipercaya. Bagi kami yang bergumul dengan persoalan rumah tangga, dan apapun yang sedang kami gumuli bersama, seperti Hana, ajarlah kami untuk datang dengan sungguh hati kepadamu dalam doa-doa kami, dalam persekutuan kami dengan Engkau, supaya kondisi sulit apapun yang sedang terjadi di sekitar kami dapat melewatinya karena Engkau peduli kepada kami. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Kami akan berjalan dengan penuh sukacita. Karena kami punya tempat, kami mencurahkan isi hati. Kami punya sahabat yang baik, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menyertai kami sepanjang waktu hidup ini. Tuntunlah kami untuk berjalan di hari ini. Semua warga GTM Jemaat Jakarta, saudara-saudara kami, keluarga besar kami di kampung halaman,
tetangga-tetangga kami, kerabat-kerabat kami, dan siapapun yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Diberkatilah kami bersama-sama di dalam kekuatan Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku di hari ini. Tuhan menyertai kita. Amin.